Bagaimana ini menurut Mas Abrang, kita ketika melihat krisis yang tengah kita hadapi di masyarakat sekarang, khususnya pemuda, bagaimana Mas Abrang melihat krisis tersebut datang kepada anak muda ini sendiri? Ini pertanyaan yang sederhana tapi jawabannya agak panjang ini. Menurut saya, kan ini yang ditanyain pendapat saya bagaimana tentang krisis yang terjadi sekarang. Nggak hanya anak muda sih menurut saya. Tapi saya coba tarik ke belakang dari cara melihat society, terus kemudian masuk ke problematika sekarang ini. Kalau saya mengutip Niklas Luhmann, salah satu sosiolog, dia mengatakan bahwa society itu adalah emergence, muncul dari komunikasi. Jadi hanya ketika ada komunikasi, kemudian terjadi yang namanya society. Bersandarkan pada teori itu, jadi kita bisa melihat bahwa cara berkomunikasi itu sangat berpengaruh dengan keadaan atau society yang terbentuk. Oke, itu dulu pertama. Siap. Yang kedua, ada komponen ini. Setahu saya belum pernah ada dalam sejarah peradaban manusia yang mengalami pertumbuhan moda komunikasi secepat ini. Secepat 20-30 tahun terakhir. Kalau kita melihat perpindahan dari cara berkabar lewat surat ke telegram, itu lumayan lama. Telegram terus kemudian ke pager ke SMS ke WA sosial media. Itu waktu yang sangat pendek, berevolusi. Kalau kita ngelihat 200 tahun ke belakang, dalam satu umur manusia, 60 tahun katakanlah gitu ya, itu perkembangan teknologinya nggak terlalu cepat lah, nggak terlalu signifikan, sehingga society, para manusia-manusianya yang membangun society-nya punya waktu untuk beradaptasi terhadap moda komunikasi yang terjadi. Tapi dengan kecepatan seperti ini, nah moda komunikasinya sangat berubah cepat. Society untuk beradaptasi itu mengalami lag nih, mengalami ganjilan. Nah itu yang kemudian menurut saya memunculkan banyak problem. Salah satunya begini problemnya, dalam society itu selalu terjadi ada yang namanya regenerasi. Generasi tua, generasi muda, generasi tua, terus terjadi regenerasi terus lah. Nah, salah satu yang menurut saya agak berat efeknya di sini, karena perubahan komunikasi yang gitu cepat sehingga menghasilkan jenis society yang berubah secara cepat. Ini generasi tua sama generasi muda ini sama-sama masuk pada dunia baru. Biasanya kan gini, generasi tua lebih pengalaman, yang muda manut wes harus yang tua kan bertahap kan gitu. Sekarang ini tambah pendek nih, generasi tua itu sama-sama baru nih masuk moda komunikasi yang baru, dan generasi muda itu juga baru karena umurnya, generasi tua baru karena teknologinya baru. Jadi masuk society sama-sama baru. Nah ini kalau bertabrakan dengan mekanisme senioritas seperti dulu, ini jadi agak kisruh nih. Karena yang tua yang merasa harus diikuti, yang generasi tua yang merasa lebih berpengalaman, lebih tahu dan seterusnya, itu ternyata tidak benar-benar baru nih di sini nih. Orang dia juga masuk dunia baru kok. Sama-sama bareng sama-sama anak-anak baru nih. Terus sementara yang anak mudanya natif digital misalnya, dia baru secara umur sehingga pengalaman pribadinya mungkin lebih rendah daripada yang tua. Tapi pengalaman dia di digital lebih adaptif dia karena dari lahir sudah tahu digital, dia tahu betul bagaimana menarik informasi, memilah informasi dan seterusnya. Penelitian terakhir misalnya mengatakan bahwa penyebaran hoax lewat WA itu justru lebih banyak dari generasi tua, generasi muda justru lebih sedikit menyebarin forward. Bahaya ya generasi tua. Nah bagaimana kalau tidak ada jembatan, kalau tidak ada kesadaran bahwa yang generasi tua juga anak baru, generasi muda juga anak baru. Ini kalau tidak ada pertemuan dari itu untuk mencari hipotesis terbaik menghadapi keadaan berikutnya, yang terjadi seperti ini. Wong tua merasa harus dipatuhi, ngomong gini harus dipatuhi, sementara yang muda nggak gitu juga kok, ngotot juga. Nah, jadi kalau garis bawahnya yang kita perlukan sebenarnya adalah kerendah hatian dari semua generasi untuk menyadari bahwa kita sebenarnya sama-sama menghadapi dunia yang baru ini. Berarti persimpangan ya teman-teman. Sangat persimpangan. Bagaimana kita kemudian ada gap tadi dan generasi tua dan generasi muda memasuki era baru secara bersamaan. Nah, tinggal bagaimana di stream yang sama ini kita bertemu dan saling menemukan apa istilahnya titik keseimbangan ya.
Nah, bagaimana nih menurut Mas Abrang, apakah permasalahan tersebut ini menjadi ada urgensi untuk kita dalam menginisiasi sesuatu seperti itu, Mas? Sangat ada urgensinya karena kalau kita lihat tadi dari Niklas Luhmann tadi bahwa society datang dari komunikasi, emergence sebetulnya emergence dari komunikasi, berarti moda komunikasi dan ruang publik tempat komunikasinya adalah menjadi titik kunci untuk menemukan hipotesis bagaimana seharusnya society ke depan. Nah ini kalau di situ apa namanya tolak ukur antar manusianya aja belum jelas, yang terjadi adalah ribut nggak jelas pasti. Ya. Berarti ruang temunya itu adalah komunikasi ya? Ruang temunya adalah ruang publik. Ruang publik. Yang diampu oleh jenis komunikasinya seperti apa. Nah, bicara ruang publik nih teman-teman. Karena Mas Abrang sendiri sudah mengerucutkan tentang bagaimana kita bertemu antar generasi di ruang komunikasi, di ruang publik ini sendiri. Kira-kira ini kan tadi sempat saya singgung ya Mas tentang Symbolic ID tadi. Nah, apakah itu menjadi urgensi terbesar Mas Abrang dan kawan-kawan untuk menginisiasi Symbolic ID ini sebagai ruang temu atau ruang publik yang bisa memberikan kesegaran baru dan apa istilahnya menjadi titik temu ya, integrasi antar komunikasi lintas generasi ini Mas Abrang. Boleh kita dengar ya bagaimana ini Symbolic ID memberikan sebuah ruang baru untuk kita semua. Setiap orang pasti punya apa namanya point of interestnya di sebuah bidang tertentu. Kalau dunia modern ini kan sudah sangat kompleks nih. Ilmu alam pecahnya jadi segini banyak, ilmu sosial pecahnya dari segini banyak, ekonomi pecahnya dari segini banyak. Jadi hampir tidak mungkin ada satu orang yang tahu semua hal. Jadi satu orang punya interest 1-2, dia ahli di bidang itu tapi dalam tanda petik bodoh di bidang lain. Semua orang pasti punya bodohnya lah. Nggak mungkin sampai semua orang ada orang yang pintar di semua hal. Nah, itu menghasilkan kompleksitas seperti ini. Karena yang di ruang publik itu yang dibicarakan adalah bermacam-macam. Ada satu parameter yang kita perlukan ketika ngomong di ruang publik. Saya nyebutnya, saya nggak tahu istilah di formalnya ya, tapi saya nyebutnya gauging. Gauging itu apa ya? Cek ombak. Gauging, cek ombak. Kalau kita ngomong sama orang ini, dia ahli apa ya? Kalau dia ahli pertanian nih. Berarti informasi dia tentang pertanian itu akan saya anggap berbobot. Karena saya tahu bahwa dia ahli nih. Nah, kalau misalnya saya ngobrol sama ahli perikanan, dia ngomong kesehatan nggak saya dengerin. Tapi kalau dia ngomong perikanan, saya dengerin bener-bener. Nah, itu ruang publik yang tidak menyediakan gauging seperti itu. Ini akan menghasilkan komunikasi yang tidak ambigu nih nanti. Iya, ambigu. Terus saya percaya sama kamu bidang apa lagi? Nah, karena tidak ada itu, kemudian megang parameter yang ada aja. Kira-kira parameternya apa yang ada nih? Itu jadi parameter untuk gauging orang. Sekarang karena yang disediakan oleh ruang publik online adalah like, berarti popularity. Saya nggak menolak popularity loh. Dalam satu titik popularity itu penting, popularity juga penting. Yang berbahaya adalah ketika parameter popularity digunakan sebagai pintu masuk untuk menilai manusia secara utuh. Nek populer berarti omonganmu benar kabeh. Kalau kamu populer berarti yang kamu bicarakan pasti valid. Belum tentu nih. Setiap orang punya interestnya sendiri-sendiri. Tapi yang disediakan ruang publik di dunia internet sekarang adalah parameter itu. Sadar nggak sadar sih, saya juga terjebak dengan itu. Kalau ada yang dulu ketika saya masih aktif di Twitter misalnya, kalau ada yang mention followernya 100 sama followernya 10.000, lebih percaya. Ada beda nih. Saya balesin yang 10.000. Yang saya dan merasa itu tidak objektif juga loh. Ngopo sih ini kok saya gitu. Tapi memang yang disediakan di ruang publik itu yang membuat ruang publik sekarang kita sampai ada yang ngomong hilangnya kepakaran dan seterusnya lah, macam-macam kompleksitasnya. Ambiguitas itu intinya ya teman-teman. Bagaimana kita terjebak di dalam ruang publik yang terlalu penuh bubbles gitu ya. Ada di mana-mana selalu ada narasi yang mungkin berbeda-beda dan kita hanya terfokus pada yang orang-orang yang menyebutkan hal tersebut yang memang secara publik mereka populer gitu ya, kemudian bisa ada kecenderungan lebih mudah dipercayai seperti itu ya Mas ya. Padahal ruang publik ini kesempatan yang luar biasa untuk berbagi ilmu, diskursus, beda pendapat yang diobrolkan dengan baik. Itu karena di situ memang tempat nggodok. Kawah Chandra di mukanya tuh di situ. Tapi kalau jadinya hanya untuk menang-menangan,
ini jadi males juga jadinya mainan ke situ. Dan substansi yang memang kita harapkan itu sendiri malah justru jadi derajat apa istilahnya kualitasnya itu menurun ya Mas ya. Substansinya kurang, kemudian bagaimana ruang dialektika yang seharusnya kita rawat dengan baik dan kita masuk di dalamnya serta berproses, ini malah justru tidak apa istilahnya sangat-sangat berkurang kualitasnya. Nah, saya kasih garis bawah dulu. Nanti ntar ada yang ngomong, lu ada kok ahli di sosmed? Iya ada. Dan banyak juga yang memang beberapa ahli fisika saya follow, ada beberapa ahli sosiologi saya follow. Ya, itu apa namanya? Ada juga yang seperti itu, yang bukan berarti terus 100% buruk juga sosial media, ada juga. Tapi menurut saya kurasi seperti itu tidak mudah. Karena contohnya gini, kalau saya mau menilai siapa yang paling hebat, yang paling bisa dipercaya untuk urusan kesehatan, saya tidak akan mampu mengukurnya karena saya nggak tahu apa-apa urusan kesehatan. Kan seharusnya teman-teman yang ahli di bidang kesehatan itu membantu saya kurasi untuk iki loh sing pinter panutannya, ini loh panutannya, saya ngikut karena saya nggak tahu apa-apa urusan kesehatan. Misalnya urusan COVID saya nggak berani ngomong apa-apa, bukan bidangnya saya sama sekali. Nanya ke yang kompeten. Semakin cepat kita menemukan sumber yang kompeten yang bisa dipertanggungjawabkan, semakin tertata nih narasi di ruang publiknya untuk ngobrolnya. Bahwa ada yang tetap mau populer itu nggak masalah juga, no problem. Popularitas juga sebuah dunia yang indah, maksudnya yang indah juga, yang menyenangkan juga, bagian dari kehidupan manusia. Tapi kalau itu jadi satu-satunya parameter untuk mengukur manusia di ruang publik, itu jadi menurut saya berbahaya itu. Jadi itu merupakan masalah. Jadi kita tidak boleh berpatok hanya pada itu saja ya Mas ya. Mungkin banyak yang personal brandingnya itu bagus gitu ya di sosial media, namun di ranah ekspertisnya itu kurang.